Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Martina Lorenza. Pada saat ini saya akan kembali menjelaskan tentang Microsoft Word 2010, yaitu dengan materi Applying Reference and Hyperlinks. Nah, pada materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Apply a Hyperlinks, yang kedua, Create EndNotes and Footnotes, yang ketiga, Create a Table of Contents. Nah, langsung saja teman-teman kita ke bagian yang pertama, yaitu apply a hyperlinks atau menerapkan hyperlinks. Pada bagian ini teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu cara untuk menyisipkan hyperlinks ke file. Nah, sebelumnya itu teman-teman, hyperlinks ini adalah link yang akan kita sambungkan dari teks atau objek yang sudah kita pilih agar terhubung ke link yang ingin kita tuju, seperti itu. Nah, langsung ke cara untuk menyisipkan hyperlinks ke file. Caranya itu teman-teman select teks atau objek yang ingin teman-teman hubungkan, misalnya ini. Lalu teman-teman klik kanan, kemudian hyperlinks, atau dengan cara teman-teman pergi ke tab insert, kemudian di links teman-teman klik yang hyperlinks. Nah, di link to bar ini teman-teman pilih yang extends file or web page. Lalu di login bar ini teman-teman pilih yang current folder. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih folder mana yang ingin teman-teman hubungkan dengan kata teks atau objek yang teman-teman sudah pilih tadi. Misalnya saya memilih folder yang ini. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kata ini sudah terhubung ke file yang tadi kita pilih. Nah, untuk kita ke file yang kita pilih tadi itu, kita tekan Ctrl di keyboard, lalu kita klik. Nah, dia otomatis akan ke file yang kita hubungkan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, cara untuk menyisipkan hyperlinks ke website. Nah, caranya itu teman-teman sama seperti yang tadi. Teman-teman select teks atau objek yang teman-teman ingin hubungkan, kemudian teman-teman pergi ke hyperlinks. Nah, untuk menghubungkan hyperlink ini ke website, teman-teman langsung saja pergi ke bagian address ini. Nah, di sini teman-teman isi website yang ingin teman-teman hubungkan dengan kata ini. Misalnya saya akan menghubungkan dengan website yang saya cari ini. Kemudian teman-teman masukkan ke address. Lalu jika sudah teman-teman masukkan alamat websitenya, teman-teman klik OK. Nah, di sini kita coba buka, kita tekan Ctrl, lalu kita klik. Nah, dia akan ke link yang sudah kita hubungkan tadi, ke website yang telah kita hubungkan tadi, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya cara untuk menyisipkan hyperlinks ke heading atau bookmark dalam dokumen. Nah, caranya itu teman-teman select teks atau objek yang ingin teman-teman hubungkan, lalu kita ke hyperlinks. Di link to bar ini teman-teman klik yang place in this document. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada headings. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan bahwa kata yang ingin teman-teman hubungkan ini sudah memakai style headings agar dia muncul di heading sini. Saya akan mencoba yang ini, lalu klik OK.
Nah, jika teman-teman mengklik di sini, dia akan pergi ke heading yang kita hubungkan tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya cara mengubah hyperlinks. Nah, caranya itu teman-teman klik kanan pada hyperlinks yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik yang edit hyperlinks. Nah, di sini teman-teman mau mengedit hyperlinksnya bagaimana, itu sesuai kebutuhan teman-teman saja. Di sini saya tidak akan mengubahnya. Dan untuk menghapus hyperlinks, teman-teman langsung klik saja di hyperlinks yang ingin dihapus seperti ini, lalu teman-teman klik yang remove hyperlinks. Nah, hyperlinknya akan terhapus seperti itu. Baiklah teman-teman, selanjutnya cara untuk memasukkan bookmark atau penanda. Nah, caranya itu teman-teman tempatkan kursor di tempat yang ingin teman-teman sisipkan bookmark seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke insert tab, kemudian di links group teman-teman klik yang bookmark. Nah, di sini teman-teman bisa tulis namanya. Sini akan mencoba sebagai contoh. Lalu teman-teman klik add seperti itu. Nah, untuk pergi ke bookmark yang telah kita buat tadi, teman-teman pergi ke insert lagi, lalu ke links, lalu bookmark. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang bookmark yang teman-teman ingin tuju, yang kita buat tadi ya. Lalu kita klik go to. Nah, dia akan ke bookmark yang tadi kita buat, seperti itu. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua dari materi, yaitu create endnotes and footnotes, atau membuat catatan akhir dan catatan di bawah halaman. Untuk cara membuat footnote, caranya itu teman-teman pergi ke reference tab, lalu di footnotes group ini teman-teman klik yang insert footnote. Nah, dia akan ke bagian bawah halaman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan catatan. Misalnya seperti ini. Lalu, jika teman-teman ingin membuat endnotes, caranya itu sama seperti tadi. Teman-teman ke reference tab, lalu di footnotes group ini teman-teman klik yang insert endnote atau catatan akhir. Nah, dia akan pergi ke halaman paling bawah. Catatannya akan muncul di sini. Misalnya saya akan menulis seperti ini. Dan untuk merubah format angka dari footnote atau endnotes, format angkanya itu yang ini. Teman-teman pergi ke reference tab, lalu di footnotes group sini teman-teman klik yang di pojok ini. Lalu di format, teman-teman ke number format ini, klik yang ini. Kemudian di sini teman-teman bisa merubah number formatnya sesuai kebutuhan teman-teman atau keinginan teman-teman. Misalnya saya sini ingin merubahnya dengan yang ini. Jika sudah, teman-teman klik insert. Nah, dia akan berubah seperti ini. Number formatnya akan berubah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mengubah pemformatan karakter dari endnotes atau footnotes, teman-teman bisa pergi ke endnotes atau footnotes-nya, kemudian teman-teman pergi ke tab home, lalu di editing group ini teman-teman klik yang select,
kemudian select all text with similar formatting seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal memodifikasinya sesuai kemauan teman-teman atau kebutuhan teman-teman, misalnya memperbesar fontnya atau mengubah warnanya, misalnya seperti ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengubah lokasi endnotes atau footnotes, caranya itu teman-teman pergi ke reference tab, lalu di footnotes group sini teman-teman klik yang ini yang pojok ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah misalnya footnotes ke endnotes. Teman-teman tinggal klik saja, lalu teman-teman klik insert. Nah, dia akan berubah menjadi endnotes seperti itu teman-teman. Dan untuk menghapus endnotes atau footnotes, teman-teman pergi ke penanda endnotes dan footnotes-nya seperti ini. Yang ini teman-teman klik, lalu teman-teman klik delete di keyboard. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga teman-teman klik. Nah, footnote atau endnotes-nya akan terhapus. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga dari materi, yaitu create a table of contents atau membuat daftar isi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi standar. Nah, caranya itu teman-teman pergi ke reference tab, lalu teman-teman pergi ke table of contents groups, lalu table of contents. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih sesuai keinginan teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Saya akan mencoba yang ini. Nah, dia otomatis akan menjadi daftar isi seperti ini. Nah, teman-teman di sini pastikan teman-teman sudah memakai heading style atau di judul atau di subjudulnya itu, misalnya ini judul dan ini subjudulnya, pastikan teman-teman sudah memakai style ini, yaitu heading 1 atau heading 2 seperti itu, supaya teman-teman bisa membuat daftar isi seperti ini. Karena jika teman-teman tidak memakai dari style ini, yaitu heading, teman-teman tidak bisa membuat daftar isi ini seperti itu. Baiklah teman-teman, lanjut. Selanjutnya cara membuat daftar isi dengan gaya daftar isi kostum. Nah, sebelumnya itu saya unduh dulu. Nah, caranya itu teman-teman pergi ke reference tab, lalu table of contents, lalu yang ini. Kemudian teman-teman klik yang insert table of contents. Nah, di sini teman-teman klik yang modif. Lalu di sini bisa kita lihat ada table of content 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini table of content 1 itu heading 1, konten 2, table of content 2, heading 2 dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Di sini sebagai contoh saya akan memodifikasinya seperti ini. Nah, pada modif style ini teman-teman bisa mengubah atau memodifikasi sesuai keinginan teman-teman atau kebutuhan teman-teman ya. Saya di sini hanya mencontohkan saja. Jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini daftar isinya akan muncul
dengan sesuai yang kita modifikasi tadi, heading 1 dan heading 2-nya dan seterusnya. Dia akan muncul sesuai yang kita buat tadi, seperti itu. Dan jika terjadi perubahan di dokumen, misalnya nomor 1 ini, contoh ini kan ada di halaman 3. Nah, bagaimana jika dia sudah berubah pindah ke halaman 5? Kita lihat di sini di daftar isi ini itu nomor 1 itu masih di halaman 3. Dan tadi itu kita sudah ubah dia ke halaman 5. Nah, untuk memperbarui daftar isi ini, teman-teman tinggal klik kanan, lalu teman-teman klik yang update file, lalu klik yang update enter table, lalu oke. Dia akan terubah nomornya ya. Kita lihat di sini nomor 1 itu sudah di halaman 5. Jadi daftar isinya sudah terperbarui. Seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya.